2022 persyaratan-persyaratan menjadi safe declare. Tapi sebelumnya saya pengen kita menyimak dulu nih, maksudnya memaknai apa sih safe declare itu sebenarnya gitu ya. Nah, kalau ini kita mau, saya menggunakan referensi dari ISO 17050 SDOC, namanya Safe Declare of Conformity. Ya, di sana dinyatakan bahwa safe declare itu adalah jaminan kesesuaian terhadap identifikasi, ya, terhadap objek, maksud saya terhadap objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu. Ya, jadi ya, kalau kita bicara safe declare, halal safe declare ya terhadap persyaratan halal. Dan juga di sana dinyatakan bahwa dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab nih terhadap safe declare. Ya, jadi ketika kita menyatakan itu siapa nih yang bertanggung jawab, gitu kan? Seperti itu. Jadi pertanyaan itu pernyataan bahwa definisi dari safe declare. Ya. Nah, kemudian kita lihat dulu regulasi yang ada. Regulasinya jelas Undang-Undang 33, Undang-Undang JPH, kemudian ada Undang-Undang CK ya nomor 11 2020, dan itu ada landasannya di PP 39 2021, dinyatakan di situ ada persyaratan untuk safe declare tadi ya. Kemudian di pasal 81, tapi harus diingat ya di situ bahwa ini adalah Rp0 istilahnya ya untuk persyaratan untuk requirement untuk sertifikasi yang Rp0, tetapi dengan mempertimbangkan keuangan negara. Ya, jadi ingat di situ. Jadi jangan, kalau mau baca undang-undang jangan setengah-setengah. Jadi ada dengan mempertimbangkan keuangan negara. Nanti kita lihat bagaimana efeknya, gitu ya. Nah, kemudian tadi Mbak Sela katakan tadi KMA 33 itu ya, tadi persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau kita lihat di safe declare yang dilakukan, ini skema baru yang dilakukan oleh BPJPH, tentunya kita appreciate dulu ya, artinya sebenarnya ini upaya untuk melakukan percepatan. Karena kalau kita melihat dari jumlah pelaku UMK kita berdasarkan data dari Kementerian Koperasi itu ada 64 juta. Ya, di mana 96%-nya sekitar 63 juta itu adalah mikro, yang kecil itu sekitar 1,2%, ya. Kemudian yang menengahnya 0,01%, 0,09, besarnya itu sangat sedikit, gitu ya. Jadi ini kita ini banyak sekali dan menyumbang menyumbang kepada negara itu 21%, gitu ya, untuk dana negara, gitu ya. Nah, di sini kita lihat seperti itu. Jadi memang ada upaya percepatan yang harus kita hargai dulu, gitu ya. Tetapi jangan sampai ya percepatan ini, karena kita berbicara halal yang di situ ada zero tolerance, dan itu menjadi bagian dari kebutuhan konsumen muslim itu bukan hanya sekedar makan, tetapi itu menjadi bagian dari ibadah, ya. Jadi halal itu nggak main-main, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mau menyatakan bahwa safe declare yang dilakukan oleh BPJPH itu outputnya justru ini mungkin satu, saya nggak tahu ini apa namanya, terobosan atau apa, saya nggak ngerti ya. Jadi safe declare yang dinyatakan oleh jadi BPJPH itu kan prosesnya pelaku usaha didampingin oleh PPH, tadi persyaratan PPH-nya juga cukup longgar, gitu ya. Kemudian setelah udah ada pernyataan, nah ini masuk ke fatwa. Jadi outputnya itu sertifikasi. Nah ini memang sebenarnya satu keanehan juga dalam tanda kutip. Saya nggak tahu apakah ini terobosan, ya. Tidak harusnya kalau memang terus nanti ditanya siapa yang mau bertanggung jawab dengan safe declare ini. Kalau fatwa mau nggak nanti fatwa? Kalau misalnya dia wallahu alam ya, kalau mungkin dengan persyaratan PPH-nya tadi aja tamat SMA, dan jangan kita nafikan juga bahwa industri mikro, industri pangan itu adalah industri yang sangat dinamis, ya. Dan ini ranah teknis, jadi nggak mungkin orang yang disuruh mendampingi, ya, mendampingi itu yang tidak punya background atau kompetensi yang di ranah itu. Ini ranah teknis, gitu loh, ya. Sehingga itu harus dipertimbangkan. Nah, kalau PPH tadi itu boleh, misalnya boleh SMA, boleh segala jurusan. Nah, ini yang harus dipertanyakan sebenarnya. Nah,
sekarang begini, karena di perjalanannya ya ketika ya saya pengalaman ya hampir 20 tahun audit begitu, mereka itu cukup pragmatis gitu loh. Yang mereka mau kadang-kadang mereka cuma mau produksi hari ini aja kok, mereka nggak mikir besok, nggak mikir apa, yang penting dapat duit begitu ya. Nah ketika misalnya Ya untuk UKM itu ya. Ya, ini kok ketemu barang kok susah ya. Misalnya mau barangnya halal, gimana dia mau komit kalau ternyata dia tidak sulit untuk menemukan barang yang memenuhi persyaratan kehalalan. Tapi kan dia harus produksi. Nah, disinilah maksud saya bagaimana nanti pendamping atau bisa saja tidak semuanya kita berhadapan dengan UMKM yang jujur, ya. Jadi dan kemudian tidak kan ini nanti UMKM itu kan untuk artinya ketika kita berbicara Indonesia, saya kemarin mendampingi itu ada yang pelaku UMK-nya bukan Muslim. Jadi gimana caranya ini? Oke lah, kalau dia mungkin mempunyai integritas yang ini oke. Tapi kan tidak semua juga. Sama aja. Kalau di Muslim juga kadang-kadang bisa juga mereka tidak jujur, ya sama juga mereka juga tidak jujur, kan begitu. Apalagi nah ini ya berpotensi lebih tinggi. Iya, berpotensi itu. Jadi dan mereka tidak terkena hukum gitu loh, ya. Kalau seorang Muslim berbohong dia terkena hukum. Tapi kalau mereka yang itu saya bukan mau bicara masalah nanti masalah diskriminasi atau apa atau masalah enggak ya, ini kita bicara fakta, ini masalah ranah ibadah, ranah agama, ranah hukum agama yang masalah mengkonsumsi makanan halal sudah ada jelas-jelas dalam Al-Quran bahwa kita diminta wajib untuk mengkonsumsi makanan halal, ya. Jadi kalau kita mau lihat apa positif dan negatifnya, kalau positifnya percepatan tapi dengan konteksnya itu ya, artinya semua infrastrukturnya dibenarin, paling tidak pendamping itu punya background teknis gitu loh, ya. Paling tidak orang itu yang mendamping itu dia punya ranah teknis, sehingga kalau nanti ya mungkin pas kali kita lihat tadi sudah disampaikan tadi produknya itu bahwa kalau yang KMA 33 itu menyatakan bahwa produknya yang sederhana, yang proses produksinya sederhana. Nah ini juga kan siapa yang mau bisa kalau dia tidak punya pengalaman atau tidak punya kompetensi teknis, bagaimana dia mengatakan misalnya kalau saya bilang ini saya pakai es krimnya kalau pakai susu aja, masa sih pakai susu aja? Kalau saya mau untuk ke UMKM misalnya begitu ya, kan nggak mungkin saya mau jual susu terus dengan harga yang murah, dengan harga terjangkau, cuman itu pasti dia harus ada emulsifier, pengembang segala macam. Nah itu kan bahan-bahan yang sangat kritis gitu ya. Nah kemudian nanti kalau kita lihat dari persyaratan KMA tadi, nah itu juga ada berperisa. Nah nanti kita bicara nih masalah gimana cara yang mendapatkan, walaupun di sana dinyatakan bahwa persyaratannya adalah menggunakan bahan-bahan yang jelas pakai sertifikat halal atau bahan-bahan yang masuk dalam positif list. Jadi KMA 1360 dan KMA 748 ya. Nah, tetapi kalau misalnya di situ ada fasilitas untuk tadi yang es berperisa, produk-produknya ya. Nah, bagaimana perisa itu bisa nggak dibeli cuman sekilo 500 gram, 100 gram? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Gitu Mbak Sheila. Jadi, kalau ditanya positif, kalau negatifnya, kalau ini sempat terjadi fraud gitu ya, percepatan ini justru akan menjadi stuck gitu ya. Mengalami stagnasi karena nanti akhirnya konsumen tidak peduli, tidak percaya. Nah, jangan sampai konsumen menjadi pragmatis juga begitu, ya. Seperti itu. Ya, jadi apalagi kalau di produk yang safe declare ini, yang di KMA itu produk yang mengandung daging juga boleh loh ya, boleh gitu loh. Nah ini juga menjadi maksud saya menjadi potensi ya, peluang gitu, peluang untuk bisa terjadinya fraud. Ya itu yang saya katakan. Nah kalau misalnya demikian, nah ini siapa yang dirugikan gitu loh. Ya kan akhirnya ujung-ujungnya konsumen juga ya Bu ya. Jelas ya. Tapi kan akhirnya perputaran ekonomi jadi terhambat segala macam. Nah tentunya kita nggak menginginkan artinya ini terjadi begitu ya. Nah makanya kembali lagi kalau ditanya positif negatifnya tentunya dengan kondisional ya. Tapi kalau negatifnya sudah jelas itu ya. Kalau misalnya terjadi ketidakpercayaan gitu ya. Nah itu kan akhirnya ya produk ini atau mungkin konsumennya sendiri jadi udahlah gitu ya, jadi pragmatis